Kita hidup di zaman ratusan juta rupiah bahkan miliaran dapat dihasilkan melalui handphone dan juga laptop. Hari ini saya akan bahas tentang kekuatan bisnis online. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan siang hari ini saya ingin sharing tentang kekuatan bisnis online. Kenapa harus online? Nah, saya akan komparasi sedikit dulu. Nah, di sini karena saya kebetulan berada di kebun jagung. Nah, ini ada buah jagung yang saya petik. Nah, anggap misalkan kita mau jualan jagung bakar misalkan di suatu komplek perumahan. Nah, penduduk di perumahan tersebut anggaplah misalkan di sekitar RT itu ada sekitar 100 orang. Potensi yang bisa Anda dapatkan maksimal adalah 100 orang, jadi 100 buah jagung bakar. Namun tentu tidak mungkin sampai 100, paling ya sekitar 10, 20, maksimal 30 orang. Kalau ditambah dengan ojek online misalkan melalui aplikasi yang di sekitar itu bisa menjangkau, katakanlah maksimal Anda punya 100 atau 200 yang beli jagung bakar Anda setiap hari. Itu adalah potensi maksimal, potensi yang bisa Anda dapatkan setiap hari. Itu yang dilakukan secara konvensional. Artinya sayang sekali kalau bisnis kita hanya mampu menjangkau di 1 atau 2 kota terdekat saja. Kemudian poin berikutnya adalah tentang kepraktisan. Jadi kalau misalkan bisnis konvensional, Anda punya toko atau Anda sewa ruko, itu otomatis Anda bangun pagi, itu buka toko dulu, kemudian ketika sore atau di malam hari Anda tutup toko Anda. Nah, itu adalah sistem konvensional yang bisa dilakukan. Beda dengan kalau sistem online, toko Anda pindah di dalam handphone, toko Anda pindah di gadget, toko Anda pindah di laptop. Jadi dari segi kepraktisan sangat jelas sekali bahwa bisnis online lebih praktis. Anda bisa melakukan penawaran, Anda bisa melakukan berbagai promosi, iklan misalkan, itu cukup melalui jari-jari Anda saja. Nah, jadi poin yang kedua ini juga sangat powerful sekali bahwa bisnis online itu sangat-sangat praktis. Anda bisa berbisnis di mana saja, bisa berbisnis di rumah, bisa berbisnis di sekitar tempat tinggal maupun di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh bisnis konvensional. Poin berikutnya kita komparasi lagi, yaitu dari segi finansialnya. Nah, kalau kita konvensional, misalkan Anda belum punya toko sendiri, Anda berarti harus sewa ruko, sewa tempat, kemudian renovasi tempat, kemudian bayar biaya listrik maupun biaya air misalkan. Beda kalau kita bisnis secara online, Anda hanya perlu gadget, dan ini tentu di hampir semua kita sudah punya gadget. Kemudian yang kedua, Anda hanya perlu kuota atau paket data. Nah, ini sangat terjangkau, sangat minim sekali. Jadi poin ini juga sangat penting khususnya bagi pemula yang modalnya sangat terbatas. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bisnisnya apa? Karena kan banyak sekali di online ini kita menemukan penawaran-penawaran yang dari yang biasa-biasa saja sampai yang paling menggiurkan, diiming-imingi, bahkan sampai dijanjikan keuntungan puluhan kali lipat. Anda tinggal santai, katanya tiba-tiba uang masuk ke rekening. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi bisnis itu sama seperti halnya konvensional, tidak ada yang instan. Tidak ada bisnis yang menjanjikan keuntungan berkali lipat dan hasilnya juga berkali lipat. Tentu ada proses. Nah, saya menyarankan bisnis itu harus diawali dengan modal yang ringan. Karena itu untuk mengurangi resiko kita mengalami kerugian. Jadi saran saya, pilih bisnis yang jelas-jelas halal, kemudian bisnis jual beli, ada produknya yang Anda jual ke pasar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua produk yang kita jual itu ramah dengan online? Ini tentu jawabnya tidak, karena tidak semua produk itu ramah kalau di online kan. Nah, sekarang bisnis seperti apa yang ramah kalau kita online kan? Yang pertama dan utama adalah produknya itu ringan, kemudian kecil, otomatis hemat ongkir. Sehingga ketika mengirim ke daerah-daerah yang cukup jauh itu masih aman dari segi biaya pengiriman. Yang kedua itu adalah tidak cepat rusak, tidak cepat basi.
Jangan sampai kita berbisnis online ketika mengirim misalkan ke Papua, ternyata produk Anda sudah rusak, produk Anda sudah basi. Dikirim pagi, sampainya 2-3 hari, kemudian rusak. Nah, ini tentu tidak ramah kalau kita lakukan secara online. Jadi ada ciri-ciri yang memang harus kita penuhi. Semakin praktis suatu produk, tentu semakin luas jangkauan pasarnya. Mungkin sebagian kita mengatakan bahwa, maaf Pak, saya gaptek, saya tidak bisa beginian, saya tidak bisa bisnis online, saya gagap dalam hal teknologi. Sebetulnya tidak ada istilah gagap dalam teknologi, tidak ada istilah tidak bisa. Yang ada adalah Anda tidak mau belajar. Jadi saran saya, segeralah beradaptasi, ikuti bisnis online. Belajar, dan belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.